Dalam debat Capres-Capres tadi, calon wakil presiden Yusuf Kala sempat menanyakan tentang cara Prabowo Subianto untuk melindungi hak asasi manusia. Lalu apa jawaban Prabowo? Kita simak cuplikannya. Hak asasi manusia yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Kemudian tugas Undang-Undang Dasar yang diberikan kepada sebuah pemerintah republik adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tugas utama pemerintah. Sebuah pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah dari segala ancaman, apakah dari luar negeri atau dari dalam negeri. Jadi saya sekian puluh tahun adalah abdi negara, petugas yang membela kemerdekaan, kedaulatan, dan hak asasi manusia, mencegah kelompok-kelompok radikal ataupun kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan mengancam keselamatan hidup orang-orang yang tidak bersalah. Apakah saya, kan arah Bapak kira-kira gitu, bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM, kira-kira itu kan Bapak arahnya. Iya kan? Padahal Bapak tidak mengerti, justru kami ini di tempat-tempat yang susah, di mana-mana sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak. Sebagai contoh. Ya, pemirsa, itu tadi jawaban dari calon presiden Prabowo Subianto menanggapi pertanyaan yang dilontarkan dari calon wakil presiden Yusuf Kala. Lalu apa komentar publik? Suara rakyat, suara Tuhan katanya. Tapi rakyat yang ada di studio belum bersuara ya. Kita coba dengar kata rakyat kita yang ada di studio. Silakan, dengan Mbak siapa? Oke. Terima kasih, tes. Silakan, langsung. Ya, saya boleh berdiri? Bu Mimi. Ya, tes. Saya Bu Mimi. Selamat malam. Ya, Mimi. Oke. Dari mana Bu Mimi? Tim Jokowi JK. Kebetulan kami juga relawan-relawan ini adalah relawan yang sukarela untuk datang pada malam hari ini. Baik, mungkin pertanyaan lebih tepatnya saya ingin bertanya atau berkomentar. Kastorius Mohon Sinaga. maaf Pak Kastorius Sinaga. Silakan. Ya Bapak, artinya kami sudah menonton tadi live bagaimana Jokowi dan JK dan bagaimana juga Pak Prabowo dan Hatta. Yang kami simak adalah sepanjang live tadi adalah ketika Jokowi selalu memberikan ruang dan waktu dan kesempatan kepada wakilnya, yaitu Pak JK, Yusuf Kala, untuk berbicara dan mengemukakan apa yang menjadi program-programnya. Sementara kami lihat adalah Pak Prabowo dan Hatta memberikan ruang yang lebih sempit, baik dari segi waktu maupun kesempatan. Nah, kami takut jika Wapres nanti, sebagaimana yang sudah lalu-lalu, hanya akan dijadikan ban serap. Itu yang kami tidak mau. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Memang harusnya yang bisa menjawab yaitu Pak Prabowo sendiri, tapi Anda harus bisa menjelaskannya kepada pertanyaan tadi, Bang Kasto. Ya, pertanyaannya singkat. Bahwa pertama adalah, saya kira Prabowo juga sangat mempersilahkan JK. Dan kedua, kita dalam realitas sistem mempersilahkan Hatta. Dalam sistem presidensial kita, ya, sistem presidensial kita memang di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada pasal mengatakan bahwa Wapres itu adalah semacam pembantu dari presiden di dalam hal-hal tertentu. Ketika presiden di luar negeri berhalangan, sakit dan segala macam. Artinya memang dalam pengertian kita ketatanegaraan kita harus lebih menonjol, ya kan, leadership dari seorang presiden daripada Wapres. Kalau saya lihat tadi kalau saya nilai tadi di kubu Jokowi dan JK, ini terbalik. JK yang lebih menonjol dibanding Jokowi. Oke. Belum lagi nanti kalau dibandingkan kepada realitas politik. Kalau mereka terpilih, apakah dengan simbol petugas partai tersebut dia juga tersandra dan sebagainya. Nah, disinilah saya katakan bahwa Pak Prabowo itu seorang pemimpin yang genuine, terbebas dari sandra yang katakanlah partai dan segala macam, dan saling melengkapi dengan Hatta Rajasa. Ya, baik. Mas, satu pertanyaan dulu dari teman-teman pendukung Prabowo, silakan. Nih,
Oke, pendek aja ya, singkat ya. Nama ya. Langsung berdiri. Berdiri aja. Sudah berdiri ya? Tes. Berdiri aja. Ayo berdirilah kalau begitu. Langsung. Saya menanggapi pernyataan Mas Budiman di awal bahwa Pak Jokowi itu adalah memberi bukti, bukan memberi janji. Ya. Pertanyaan saya adalah apa tanggung jawab Pak Joko Widodo, ya kan, Jakarta. selaku Gubernur DKI juga sebagai penanggung jawab anggaran ketika ada dugaan skandal Transjakarta yang melibatkan Kepala Dinas Perhubungan. Itu yang pertama. Ya. Kaitannya dengan itu, Pak Jokowi itu lari dari tanggung jawab 15 juta penduduk DKI. Dia lari dari tanggung jawab menurut saya. Itu bukan janji, bukan bukti. Oke. Namanya siapa? Nama saya Yoris. Yoris. Bang Yoris. Ya. Bagus, Kenapa? Yoris. Sebentar. Kamu sangat terbuka, Yoris. Bang. Bagus. Saudara bukan? Bang Yoris, Anda bertanya atau marah-marah? Itu wujud kecintaan. Kan dia tadi bilang tentang penegakan supremasi Iya. hukum. Iya. Mana itu? Ya, oke. Sudah. Oke. Saya kan cuma tanya. Saya Kenapa? pengagum Mas Budiman ini kok bela pemimpin kayak gitu. Saya kan Sudah. Oke, teman-teman. informasi. Tolong tertib ya. Oke. Tolong tertib ya. Oke, jawab. Sikap Anda menunjukkan kedewasaan Anda terhadap calon yang Anda pilih. Ya. Jadi jaga nama baik calon yang Anda pilih. Bang Yoris terima kasih, tapi jangan marah sama saya ya. Mas Budiman silakan. Bagus. Bapak Jokowi tidak pernah menolak jika memang ada kasus hukum. Jika memang ada indikasi yang mengarah pada Pak Jokowi, jika ada pemanggilan dari Kejaksaan Agung, silakan. Memangnya pertanyaannya, seolah-olah Pak Jokowi melarikan diri dari pemanggilan Kejaksaan Agung. Mana ada pemanggilan Kejaksaan Agung? Apakah ada buktinya? Surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung? Kan tidak ada. Ya, satu. Sebentar. Saya belum jawab selesai. Kedua, soal ya, yang beredar surat palsu malah. Yang kedua, soal jadi presiden, ya. Soal jadi presiden. Waktu yang tepat bagi seorang untuk menjadi pemimpin adalah ketika sejarah memanggil. Ya. Sejarah mengetuk pintu setiap orang, tapi hanya sedikit orang yang berani membukakan pintu untuk menerima sejarah itu masuk, dan Pak Jokowi berani. Pak Jokowi tidak pernah mendaftarkan diri kepada partai atau partai lain untuk jadi calon presiden, ikut konferensi atau apapun, tidak pernah. Ya, baik. Sebentar. Bahwa sejarah memanggil, bahwa ukuran-ukuran melalui survei, ukuran-ukuran kemudian melalui opini, dan pada akhirnya partai memutuskan, itu bukan bentuk pelarian, tapi sebuah bentuk menjemput panggilan sejarah itu tadi. Oke, baik. Mas Budiman, Pak Jokowi tidak pernah lari. saya harus mengakhiri jawaban Anda. Dan sekarang kita akan berikan kesempatan buat panelis kita memberikan closing Dia statement. datang. Ya, saya mulai dari Mas Bambang Dia Harimurti. datang ke Bawaslu. Ya, terima kasih Mas, bagi saya dia datang ini Bawaslu. Khususnya terkait Dia dengan datang ke yang Bawaslu. ditanyakan Pak JK kepada Pak Prabowo tadi ya, soal pelanggaran soal HAM ya. Ya saya kira memang kalau tadi saya bilang Pak Prabowo itu best momennya adalah pada saat ya waktu terbaiknya adalah pada saat menjawab soal tidak ada diskriminasi, soal pluralisme itu best momennya. Tapi waktu terburuknya adalah memang dalam soal HAM ini. Bahkan kita lihat tadi emosinya agak meningkat. Gitu ya. Dan saya kira itu wajar karena itu latar belakangnya Momen terburuk memang dalam demikian. hidupnya. Nah tetapi saya kira kan semua manusia tidak sempurna, ada kebaikan dan kelemahannya. Tapi sebaliknya bagi Jokowi, saya kira best momennya adalah ketika dia menjawab soal otonomi daerah. Dia betul-betul sangat menguasai soal itu. Tapi memang waktu yang paling tidak baiknya ya waktu dia menghindar dari menjawab soal evaluasi kritis. Jadi masing-masing ada kelebihan. Tapi buat saya poinnya adalah kelihatannya memang kita berada di persimpangan jalan. Kalau kita lihat pengalaman negara-negara yang mengalami demokrasi di negara-negara kayak seperti Eropa Timur, pada satu saat ada sebagian masyarakat merasa jenuh dengan demokrasi dan merasa fatigue
dan mereka ingin kembali ke era yang pemimpinnya kuat, pemerintahnya kuat. Tapi ada orang yang justru merasa justru demokrasi perlu di-revive. Nah, saya kira pendukung Prabowo adalah kalangan yang merasa fatigue. Sementara pendukung dari Jokowi adalah orang-orang yang merasa justru reformasi perlu dikibarkan. Karena itu kita lihat orang-orangnya juga kira-kira melambangkan seperti itu. Mas Imam, waktunya sangat terbatas, 1 menit saja, silakan. Saya merasa bahagia, baru kali ini, kalau ini dianalogikan pertandingan sepak bola, ini adalah pertandingan yang nggak pakai main sabun. Betul-betul serius dari kedua belah pihak. Nah, kalau ngelihat pemainnya, dua-duanya, ini saya lihat 2 pemain profesional yang tidak melakukan sliding tackle yang tidak sportif. Nah, yang saya khawatir adalah penontonnya. Ya. Nah, oleh karena itu melalui sebuah forum ini saya ingin mari kita bangun tidak hanya pemainnya yang sportif, mari kita buktikan pada dunia penonton yang saling mendukung juga menjadi penonton yang sportif yang akan menjadi kontributor penting membangun demokrasi Indonesia yang sehat. Baik, Mas Imam terima kasih, Mas Bambang terima kasih, Bang Kasto terima kasih. Sudah dapat SMS dari calon presiden. Sudah selesai sampai di sini. Dan seperti yang dikatakan Mas Imam tadi, ya. Bang Kasto dan Mas Budiman, kita pengen melihat nanti di akhir acara ini Anda semua bisa bersalam-salaman seperti tadi capres-capres dan khususnya Bang penonton berpelukan nanti ya sama semua ya. Tetap bersaudara kita. Tetap bersaudara. Orang semua bersaudara. Pemirsa, selama 4 jam kita sudah bersama dalam live event debat capres-capres. Semoga Anda mendapatkan inspirasi untuk menentukan pilihan terbaik Anda pada Pilpres 9 Juli yang akan datang. Saya Doni The Kaiser. Sampai jumpa.